Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Pak Anas. Kita akan belajar bahasa Indonesia kali ini masih di materi tentang teks deskripsi yang pada pertemuan sebelumnya sudah sedikit kita bahas. Baik, sebelum memulai pembelajaran silakan disiapkan terlebih dahulu buku pendampingnya, buku paket dinas yang sudah dibagikan, dipinjami dari perpustakaan. Silakan siapkan, dibuka, dipelajari untuk materi teks deskripsi. Nah, selain itu nanti juga akan Pak Anas kirimkan UKBM, unit kegiatan belajar mandiri, nanti akan Pak Anas bagikan melalui grup WhatsApp kalian. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang teks deskripsi. Nah, silakan kalian baca, di buku paket juga ada, di UKBM juga ada teks deskripsi tentang Parangtritis nan indah. Nah, ini salah satu contoh teks deskripsi mengenai objek suatu tempat. Objeknya adalah sebuah pantai Parangtritis yang terletak di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, silakan kalian baca, kalian pahami, dan kalian pelajari apa saja yang disampaikan dalam teks ini. Ya, tentunya teks ini menjelaskan, menyampaikan deskripsi secara rinci tentang objek pantai Parangtritis. Setelah itu kalian juga bisa baca teks deskripsi berikutnya. Teks yang kedua adalah ayahku panutanku. Nah, di situ dijelaskan, dideskripsikan bagaimana ayah yang bernama Abu Salman dengan ciri-ciri fisik yang sudah dijelaskan juga sangat konkret. Kemudian kalian pahami pula, kalian cermati apa saja yang dideskripsikan dalam teks tersebut. Nah, nanti ketika evaluasi silakan kalian pelajari. Yang selanjutnya teks yang ketiga. Ada pula sebuah teks yang berjudul Ibu Inspirasiku. Nah, seorang ibu yang bernama Wulandari kemudian dideskripsikan penulis memiliki ciri-ciri fisik tertentu, kemudian bagaimana sifat beliau yang begitu menginspirasi bagi sosok penulis. Silakan nanti kalian baca semua teks tersebut. Kemudian teks yang keempat adalah teks yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Nah, objek yang khusus yaitu kelinci yang bernama Bagas, kelinci peliharaan ini memang memiliki ciri-ciri tertentu, ciri khusus yang tentunya berbeda dari teks yang lain. Setelah kalian baca keempat teks tersebut, kemudian Manas akan berikan materi yaitu tentang bagaimana objek teks deskripsi. Nah, objek dalam teks deskripsi ini bersifat khusus yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Seperti ketika si Bagas kelinci dan ibuku kebanggaanku tentunya memiliki ciri yang berbeda dengan objek lain. Sama-sama objeknya kelinci tentu berbeda ketika membahas tentang kelinci si Bagas. Hal yang serupa juga ditemukan ketika membahas seorang ibu. Ibu yang bernama Wulandari ini tentu memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda baik secara fisik maupun secara sifat dari ibu yang lain. Nah, seperti itulah teks deskripsi. Kemudian tujuannya jelas adalah menggambarkan objek dengan cara memperinci objek, kemudian dijelaskan dari sudut pandang penulis secara rinci, sekonkret mungkin, kemudian objek atau suasana perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Ketika kita akan menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah objek sepeda, misalkan kita akan deskripsikan secara rinci warna, bentuk, ciri-ciri khusus lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah isi dari teks deskripsi. Isinya adalah menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah, kemudian ibu yang baik contohnya, kemudian juga menggunakan kata khusus, warna yang khusus, misalkan hijau, biru toska, oranye, seperti tampak pensil ini warnanya merah marun. Artinya ini adalah sebuah penggambaran secara konkret dan rinci. Kemudian isi deskripsi bersifat personal, ada kandungan emosi sehingga nanti juga memuat kata-kata dengan emosi yang kuat seperti ombak menggembur, kemolekan pantai, dan ibuku yang tangguh. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar tentang jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, kemudian yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain.
biasanya menyatu dengan teks cerpen, novel, lagu, syair, iklan, laporan, ataupun teks yang lain. Itulah jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan atau ditinjau dari bentuknya. Kita akan ke materi berikutnya, yaitu tentang penggunaan kata umum dan kata khusus. Mungkin kalian pernah mendengar sebelumnya di tingkat sebelumnya, di SD barangkali atau di MI, tentang kata umum dan kata khusus. Apa itu kata umum dan kata khusus? Kata umum sendiri didefinisikan adalah kata-kata yang memiliki makna cakupan yang lebih luas. Ya, sekali lagi, kata umum adalah kata yang memiliki makna cakupan yang lebih luas, atau sering juga disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata yang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, atau disebut dengan hiponim. Dua kata ini nanti memiliki keterkaitan dan hubungan di antara yang umum maupun yang khusus. Seperti tampak pada contoh berikut. Ketika ada kata bunga, ini adalah sebuah kata umum atau hipernim. Kemudian ada turunan kata khususnya. Ada bunga Desember, ada bunga sepatu, kemudian ada bunga anggrek. Nah, ketiga jenis bunga ini adalah kata khususnya atau hiponimnya. Sampai di sini kalian sudah paham? Atau untuk lebih jelasnya lagi ada contoh berikutnya. Jadi tidak hanya kata benda ya, tidak hanya bunga, tidak hanya hewan, tidak hanya tumbuhan, tapi kata kerja pun juga memiliki hubungan umum dan khusus. Misalkan seperti contoh yang tampak pada tampilan, kata membawa itu merupakan kata umum atau hipernim. Kemudian ada kata turunannya, kata khusus. Ada kata memikul, ketika membawa dengan cara dipikul di bagian pundak. Nah, seperti ini namanya memikul. Itu turunan dari kata umum membawa. Kemudian ada lagi menjinjing. Biasanya membawa barang atau benda yang sifatnya lebih kecil. Tas, buku itu menjinjing. Ada lagi kata khusus dari turunan kata umum membawa adalah menggendong. Nah, seperti tampak di gambar, ada seorang ibu yang menggendong bakul. Biasanya ini berisi jamu atau berisi benda lain, barang lain dengan bakul. Ini adalah istilahnya menggendong. Jadi ketiga kata turunan ini namanya kata khusus atau hiponim. Nah, nanti lebih jelasnya ada evaluasi atau latihan pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat yang mencerap panca indera ya. Penggunaan kalimat, maaf, ini ada saltik ya, bukan typo. Typo adalah istilah asing. Dalam istilah bahasa Indonesia, saltik atau salah ketik. Nah, termasuk ini juga yang betul panca indera, bukan panca indera. Baik, apa yang dimaksud kalimat yang mencerap panca indera? Nah, dalam teks deskripsi, penulis akan membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan langsung objek yang dideskripsikan. Nah, seakan-akan dapat lihat maksudnya gimana? Contohnya ada kalimat kulitnya kuning langsat. Nah, seakan-akan orang yang tidak melihat langsung objek akan melihat, oh ternyata kulitnya kuning langsat. Ada contoh kalimat berikutnya, pantai panjang dengan pasir putih. Pembaca akan seakan-akan melihat bahwasanya pasir yang diceritakan dalam objek di situ berwarna putih. Beda halnya dengan kemudian seakan dapat didengar. Misalkan ada kalimat gemericik air itu membuat suasana tenang. Atau kalimat yang kedua, debur ombak pantai terdengar berirama. Maka suasana yang seakan kita bisa mencerap panca indera kita adalah mendengar. Seakan-akan kita mendengar gemericik air, seakan-akan kita mendengar debur ombak pantai tersebut. Yang berikutnya ada seakan dapat dirasakan. Seperti ada kalimat rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Meskipun pembaca tidak mengalami langsung, tapi seakan-akan bisa merasakan betul bagaimana rasa hangat, lembutnya embusan angin yang melingkupi seluruh tubuh seperti yang diceritakan atau dideskripsikan oleh penulis. Nah, seperti itu yang dinamakan penggunaan kalimat yang mencerap panca indera. Baik anak-anak, pada materi kali ini kita cukupkan sampai di situ. Kemudian ada sebuah pesan dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus menanggung atau kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Jadi jangan sampai kalian lelah untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tetap semangat dalam belajar. Setelah ini nanti silakan kalian kerjakan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.